Selamat, DPR usulkan rekrutmen PPPK untuk tenaga honorer di atas 35 tahun dengan masa kerja bertahun-tahun, diprioritaskan. DPR minta pertimbangkan masa pengabdian honorer dalam rekrutmen PPPK. Anggota Komisi 4 V DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian honorer dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dan calon pegawai negeri sipil CPNS. Kami mendesak rekrutmen PPPK yang berkeadilan dengan memperhitungkan masa kerja. Ini bukan tuntutan yang berlebihan, ujar Rieke. Menurutnya, jika hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara ASN, batas usia bagi pendaftar dalam sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS maksimal 35 tahun, sementara jumlah honorer berusia di atas 35 tahun sangat banyak, bahkan sebagian memiliki masa kerja selama bertahun-tahun. Guru, tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, tenaga infrastruktur, penyuluh, mereka pelayan publik yang luar biasa. Mereka berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian. Jadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang mungkin. Kita cari solusi, tanpa merevisi UU ASN pun saya kira bisa, ujar dia. Selain mempertimbangkan masa pengabdian, Rieke pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona H. Laoli, Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-ASN atau PPPK. Terkait dua permasalahan tersebut, Rieke sudah menyampaikan surat resmi kepada para menteri terkait. Saya dengar, baru 3 dulu yang didapat yaitu kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan kematian. Tapi, saya merekomendasikan dalam surat resmi saya kepada para menteri, jangan ditutup ruang untuk mendapatkan jaminan hari tua dan hari pensiun untuk para pelayan publik non-PNS. Toh juga skemanya juga dipotong upah, ucap Rieke. Saat ini, Rieke mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian, lembaga tidak hanya bekerja dengan rasionalitas, tetapi juga dengan hati. Ini nasib jutaan orang. Negara bisa runtuh kalau tanpa pelayan publik yang begitu banyak, ucapnya. Sebelumnya, Rieke telah menemui Menteri Anas untuk membicarakan nasib para honorer dan PPPK. Perjuangan Rieke itu mendapatkan sambutan positif. Ia mengatakan alasannya memperjuangkan nasib honorer dan PPPK didasarkan pada keluhan para honorer dan PPPK yang dia dengar dalam kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI. Beberapa waktu lalu, Rieke pun bertemu dengan guru honorer di SD Impres Burean 2 Durean, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, bernama Nuryati. Nuryati menjadi guru honorer sejak tahun 2005. Namun karena usianya sudah di atas 35 tahun, Nuryati tidak bisa mengikuti proses rekrutmen CPNS. Tolong kami, guru-guru, terutama guru-guru di pedalaman. Mohon sekali, kasihanilah kami. Bukan hanya saya, melainkan juga semua guru yang ada di Indonesia. Guru bisa mencerdaskan anak bangsa kalau dia bisa merasa sejahtera, ucap Nuryati. Maka dari itu, berkaitan dengan nasib tenaga honorer, anggota Komisi 4 V DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun dan bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 35 tahun. Dalam hal ini, Rieke memperjuangkan nasib tenaga honorer, agar ke depan pemerintah dapat memperhitungkan masa kerja pada seleksi PPPK. Menurut Rieke, hal yang disampaikannya kepada pemerintah tepatnya kepada Menpan RB tersebut bukanlah tuntutan yang berlebihan. Rieke berpendapat, jika pemerintah hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan batas mendaftar CPNS adalah 35 tahun, sedangkan tenaga honorer di atas 35 tahun sangat banyak, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Bahkan menurut Rieke, tenaga honorer yang di atas 35 tahun tersebut sebagian memiliki masa kerja bertahun-tahun. Menimbang hal tersebut, maka Rieke mendesak rekrutmen PPPK yang diselenggarakan pemerintah adalah yang berkeadilan dan memperhitungkan masa kerja. Guru, tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, tenaga infrastruktur, penyuluh, mereka pelayan publik yang luar biasa. Mereka berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian. Ujar Rieke. Dalam kesempatan yang sama,
Rieke mengungkapkan bahwa pihaknya terus carikan solusi, dan tanpa merevisi UU ASN pun Rieke berpendapat bisa. Kita cari solusi, tanpa merevisi Undang-Undang ASN pun saya kira bisa. Ujar Rieke. Kabar bahagia lain yang perlu diketahui oleh tenaga honorer, adalah anggota Komisi 4 DPR RI. Rieke Diah Pitaloka telah menyurati 4 menteri terkait nasib tenaga honorer sebagaimana di atas. Adapun 4 menteri yang disampaikan surat resmi oleh Rieke adalah 1. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas. 2. Menkumham, Yasona H. Laoli. 3. Mendagri, Tito Karnavian. 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Surat resmi yang disampaikan oleh Rieke kepada 4 menteri tersebut, berisi tentang 1. Permohonan untuk mempertimbangkan masa pengabdian pada PPPK. 2. Permohonan memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-ASN atau juga PPPK. Saya merekomendasikan dalam surat resmi saya kepada para menteri, jangan ditutup ruang untuk mendapatkan jaminan hari tua dan hari pensiun untuk para pelayan publik non-PNS, toh juga skemanya juga dipotong upah, ungkap Rieke. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer dalam rekrutmen pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja atau PPPK dan calon pegawai negeri sipil PNS. Kami mendesak rekrutmen tenaga PPPK yang berkeadilan, dengan telah memperhitungkan masa kerja ini tentu bukan tuntutan yang berlebihan, lanjut Rieke dalam keterangan tertulisnya. Mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi selanjutnya, so never give up. Untuk teman-teman pelayan publik di seluruh Indonesia, menteri baru kita sudah berpengalaman, pernah jadi bupati dan rasanya punya solusi-solusi insya Allah memberkah, kata Rieke anggota DPR RI. Itulah diskusi pertemuan Pak Menpan Azwar Anas dengan anggota DPR RI dalam hal ini adalah Rieke Diah Pitaloka. Di dalam rapat tersebut di mana DPR RI ternyata mengusulkan atau meminta prioritas untuk teman-teman tenaga honorer baik di bidang apa saja, dalam hal ini dalam rekrutmen PPPK teknis, kesehatan dan juga pendidikan. Karena dalam masa tahun depan di tahun-tahun ini maksudnya di anggaran tahun 2023 itu, PPPK masih diprioritaskan untuk jabatan fungsional guru kemudian kesehatan dan juga teknis. Lebih lanjut, anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer, dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan calon pegawai negeri sipil PNS. Maka DPR RI mengusulkan, untuk ada prioritas berupa bagi teman-teman yang memiliki masa kerja atau pengabdian yang lama seperti tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, di seluruh Indonesia dan tenaga infrastruktur penyuluh. Mereka pelayanan publik yang luar biasa, mereka berjuang di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian. Jadi bukan suatu yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang mungkin, kita cari solusi tanpa revisi UU ASN pun saya kira bisa, ujar Rieke anggota DPR RI dari Komisi 5. Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa pengabdian itu memang harus diberikan berupa sebuah regulasi yang menguntungkan bagi teman-teman bukan cuma guru, tapi juga tenaga kesehatan, namun juga untuk tenaga yang lainnya, itu bisa diprioritaskan dengan masa pengabdian, selain itu mempertimbangkan pengabdian. Rieke juga meminta agar tenaga honorer dapat dipertimbangkan oleh Menpan RB. Dalam hal ini, ada usulan dari DPR untuk memberikan jaminan kepada tenaga non-ASN. Ini tentunya ketika bisa nantinya direalisasi. Akan menjadi sebuah terobosan yang sangat baik bagi tenaga non-ASN. Kemudian ia menambahkan jika tenaga guru di pedalaman itu juga masih menjadi satu fokus dari pemerintah namun di sini secara keseluruhan memang tenaga honorer akan berakhir November tahun 2023. Itu masih menjadi sesuatu PR bagi pemerintah sehingga bisa menyelesaikan bagaimana dari kiat-kiatnya, bagaimana dari regulasi yang disusun dengan mempertimbangkan dari berbagai banyak pihak salah satunya adalah adanya mempertimbangkan masa pengabdian dalam rekrutmen atau pengangkatan tenaga honor menjadi ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih.